Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 telah menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat mengenai ketersediaan pangan di Indonesia. Ekspor bahan pangan sempat terhenti karena ketidakpastian keadaan. Lantas, apa saja hal-hal yang menjadi perhatian untuk ketahanan pangan di masa pandemi? Kita simak informasinya berikut ini. Walaupun wabah COVID-19 masih dalam kategori tinggi, akan tetapi kegiatan produksi dan distribusi bahan pangan masih harus berjalan di tengah pandemi ini. Stabilisasi harga pangan pun selalu diupayakan pemerintah agar pasokan makanan cukup. Mengutip catatan Food and Agriculture Organization atau FAO, pandemi COVID-19 dapat memunculkan krisis pangan baru yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama negara miskin dan berkembang. Pandemi ini menyebabkan gangguan sistem logistik global yang berdampak pada persoalan akses pangan, baik di Indonesia maupun juga negara lain yang memiliki tingkat ekonomi serupa atau di bawah Indonesia. Masalah akses pangan yang timbul umumnya dipengaruhi penghasilan masyarakat yang tidak memadai. Akan tetapi, pemerintah harus menjaga pasokan pangan di tengah virus corona. Pasalnya, di tengah pandemi seperti ini akan sulit melakukan impor. Pasalnya negara-negara lain pun dinilai akan menahan ekspor kekayaan alamnya seperti komoditas pangan untuk dijual ke luar negeri karena situasi pandemi memunculkan ketidakpastian. Langkah antisipasi yang juga penting adalah penguatan cadangan pangan pemerintah di provinsi, serta meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal dengan mendorong di daerah untuk menyediakan pangannya sendiri melalui pertanian keluarga atau family farming atau melakukan kegiatan menanam di lahan pekarangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait ketahanan pangan di masa pandemi, langsung saja kita ulas bersama dengan rekan Mangi Veracong yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Fajar. Ya, ini Mangi terkait dengan ketahanan pangan di masa pandemi yang bahkan sempat dikhawatirkan oleh masyarakat. Bagaimana sebetulnya hasil riset Anda atau temuan Anda terkait dengan informasi ini atau terkait dengan ketahanan pangan di masa pandemi? Ya baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya pemirsa, beberapa waktu belakangan ini banyak sekali masyarakat yang melakukan kegiatan urban farming ya, di mana masyarakat tersebut memanfaatkan lahan di pekarangan rumah untuk menanam tidak hanya tanaman hias, namun juga menanam sayur-sayuran ya, seperti cabai, bawang, bayam, dan juga kangkung yang memang masa panennya itu tidak terlalu lama. Dan tidak hanya memanfaatkan lahan di pekarangan rumah, namun masyarakat juga menanam sayuran ya dengan menggunakan atau memanfaatkan teknik hidroponik. Nah selain itu Fajar, selain bercocok tanam ya sayur-sayuran, saat ini masyarakat juga sedang marak sekali melaksanakan atau menjalankan budik damber. Nah mungkin Fajar pernah dengar nggak soal budik damber? Sepertinya pernah, tapi mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi budik damber ini adalah budidaya ikan di dalam ember Fajar yang memang saat ini sedang marak sekali dilakukan oleh masyarakat. Dan awalnya mungkin masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya, urban farming ini, hanya untuk mengisi kekosongan waktu di saat berada di rumah dan memang sedang mengikuti tren yang berkembang saja, begitu ya, terpengaruh oleh masyarakat lainnya. Namun jika dicermati lebih jauh lagi, ternyata kegiatan urban farming ini bisa menghasilkan dampak yang sangat positif. Salah satunya adalah untuk menjaga ketahanan pangan dalam skala yang kecil, dalam lingkup yang kecil, di mana artinya masyarakat bisa menggunakan hasil panennya ya untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan ini bisa menjadi solusi bagi ketahanan pangan mandiri, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, Fajar. Nah, terkait dengan ketahanan pangan dan juga pandemi, kita tahu tentunya pandemi menyebabkan ketahanan pangan terganggu. Tapi sebetulnya sejauh mana akhirnya gangguan yang disebabkan oleh pandemi itu terhadap ketahanan pangan sendiri, Mangi? Iya, memang pandemi COVID-19 ini bisa menyebabkan ketidakstabilan atau terganggunya ketahanan pangan ya. Bahkan menurut FAO dan juga United Nations, pandemi COVID-19 bisa menyebabkan krisis pangan baru yang akan mengganggu ketahanan pangan secara nasional, khususnya bagi negara miskin dan juga negara berkembang.
Dan satu hal lagi Fajar yang perlu dicermati adalah sebenarnya tidak hanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketahanan pangan ini terganggu, namun juga perubahan iklim yang ekstrim seperti kemarau panjang ya, itu juga bisa menyebabkan terganggunya atau ketidakstabilan dari ketahanan pangan itu sendiri. Oke, jadi tidak hanya pandemi COVID-19, tapi tentunya ada sejumlah hal atau sejumlah faktor. Tapi apa saja kemudian faktor-faktor lain tersebut, Mangi, yang bisa mengganggu ketahanan pangan atau food sustainability? Baik, jadi jika kita lihat dengan kondisi saat ini ya, di mana saat ini sedang berlangsung atau ada pandemi COVID-19 yang sebenarnya sangat mengganggu ketahanan pangan secara nasional. Contohnya karena memang mengganggu dari sistem logistik atau pendistribusian bahan pokok, Fajar, di mana Indonesia saja saat ini masih melakukan impor bahan pangan dari negara luar. Namun jika negara-negara impor tersebut ya melakukan lockdown atau pembatasan sosial yang mana artinya pendistribusian bahan pangan itu juga akan terganggu, yang akan mengakibatkan menurunnya dari kualitas bahan pangan tersebut dan menurunnya harga jual dari bahan pangan tersebut. Jadi karena adanya ketidakstabilan atau terganggunya pendistribusian bahan pangan ya, itu bisa menjadi salah satu faktor terganggunya ketahanan pangan. Dan juga selain macetnya atau lambatnya pendistribusian bahan pangan, dari daya beli masyarakatnya sendiri juga bisa menyebabkan ketahanan pangan ini terganggu, karena memang pandemi ini menghantam perekonomian Indonesia, juga menghantam perekonomian masyarakat ya secara individu, yang menyebabkan masyarakat ini tidak bisa membelanjakan uangnya secara leluasa dan akhirnya menyebabkan memberikan andil juga ya terhadap terganggunya ketahanan pangan. Apalagi saat ini akhirnya masyarakat kelas bawah terutama ya hanya memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah seperti bantuan sosial sembako dan lain-lain seperti itu, Fajar. Oke, terkait dengan pangan begitu terutama di Indonesia, kita tahu kita masih belum bisa dibilang belum bisa lepas begitu ya dari impor sejumlah bahan pangan tertentu. Tapi apakah kemudian ada data yang menunjukkan juga, Mangi, bahwa masih cukup banyak komoditas yang diimpor oleh Indonesia sejauh ini, dan apa saja kemudian komoditas itu? Ya, jadi sejauh ini Indonesia juga belum bisa dikatakan merdeka dari bahan pangan ya, karena untuk beberapa bahan pangan kita juga masih melakukan impor dari negara-negara luar. Dan contoh bahan pangan yang diimpor yang jumlahnya cukup besar itu seperti daging sapi, lalu ada bawang putih, dan juga tentunya beras ya, di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ini dari tahun ke tahun impor beras untuk Indonesia itu selalu meningkat, Fajar. Dan memang salah satu cara pemerintah untuk menyiasati hal tersebut ya, agar Indonesia tidak terlalu tergantung terhadap impor bahan pangan, dan juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Saat ini pemerintah juga sedang melaksanakan program food estate yang akan berlangsung pada Oktober 2020 mendatang, yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Oke, jadi sejumlah langkah atau upaya tetap dilakukan pemerintah untuk kemudian mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, meskipun kita tahu impor sepertinya masih belum bisa dilepaskan. Tadi Anda sebutkan ada food estate. Sejauh apa sebetulnya perkembangannya sampai dengan saat ini? Iya, jika kita bicara mengenai food estate, sebenarnya food estate ini adalah menyediakan lahan ya, untuk nantinya lahan tersebut akan ditanami bahan-bahan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat sendiri, oleh masyarakat dalam negeri, di mana khususnya untuk tahun ini Presiden Joko Widodo sedang menggencarkan sekali untuk program food estate ini dengan menggandeng Kementerian PUPR, lalu Kementerian Pertanian, dan juga Kementerian Pertahanan, di mana wilayah yang difokuskan untuk food estate 2020 ini ya, itu berlokasi di Kalimantan Tengah. Namun apabila ke depannya program tersebut bisa berjalan dengan lancar ya, maka pemerintah juga akan memfokuskan di wilayah-wilayah lain seperti di Papua, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Selatan. Dan untuk saat ini untuk wilayah di Kalimantan Tengah sendiri ya, itu jumlah lahan yang disediakan sekitar 165.000 hektar dengan pembagian
sekitar 32.000 hektar akan ditanami padi dan juga 60.000 hektar akan ditanami singkong. Yang artinya sisanya itu akan dilanjutkan pada tahun 2021 dan memang ini akan dimulai pada Oktober mendatang hingga sekitar pertengahan tahun 2021 mendatang. Dan memang anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk program food estate ini itu sekitar 150 triliun rupiah. Oke, alokasi dananya cukup besar, kemudian tadi sebaran wilayahnya juga cukup banyak begitu ya, 165.000 hektar ditargetkan. Tapi adakah kemudian kendala-kendala yang sudah dialami dalam pengembangan food estate ini, Mangi? Ya, memang untuk food estate sendiri baru akan dimulai pada Oktober mendatang ya. Dan sebenarnya Fajar, jika bicara mengenai food estate, ini program yang memang sudah dilakukan atau dilaksanakan dan juga direncanakan jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, saya ambil contoh di masa pemerintahan Presiden Soeharto ya pada tahun sekitar 95. Waktu itu Presiden Soeharto juga merencanakan untuk membuat food estate yang kemudian pada tahun 97 rencananya akan memetik hasil panennya dari food estate. Namun akhirnya sayangnya ya pada tahun 97 itu terjadi gagal panen yang berakibat gagal panen itu juga mengakibatkan rusaknya lingkungan di sekitar food estate itu, Fajar. Dan memang yang perlu dicermati oleh pemerintah ya dan harus diperhatikan oleh pemerintah saat ini, jangan sampai kegagalan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu terulang lagi saat ini. Jadi memang pemerintah harus fokus, harus serius menjalankan atau melaksanakan program food estate ini. Dan satu hal lagi, mengingat di Indonesia ini semakin lama untuk jumlah lahan sendiri ya, itu juga semakin menipis, Fajar. Jadi jangan sampai program yang sedang dijalankan sekarang itu mengalami kegagalan atau tidak terrealisasi yang mengharuskan pemerintah mencari lahan baru ya. Mengingat lahan di Indonesia ini semakin lama juga semakin sempit dan memang harus dioptimalkan nih Fajar program food estate ini di tahun 2020. Oke, jadi memang sejumlah kendala masih ada, baik dari lahan, kemudian juga dari strategi-strategi yang perlu diterapkan agar tidak ada gagal panen begitu ya, itu harus dicari solusinya sepertinya oleh pemerintah. Nah, terkait dengan food estate sendiri, Mangi, adakah kemudian manfaat-manfaat lain yang bisa dirasakan dari program ini, selain tentunya mengurangi ketergantungan impor? Ya, manfaat dari food estate sendiri tentunya tadi ya mengurangi ketergantungan impor karena secara tidak langsung Indonesia ini punya stok makanan sendiri atau stok bahan pangan sendiri, dan selain itu tentunya untuk menjaga kestabilan dari ketahanan pangan nasional. Dan satu hal yang penting manfaat dari food estate ini adalah untuk membantu petani lokal atau petani-petani desa, karena saja di masa pandemi COVID-19 ini ya secara tidak sadar ini juga sangat menghantam petani-petani lokal atau petani-petani desa yang mana tadi ya karena adanya pandemi pendistribusian bahan pangan ini terbatas yang mengakibatkan petani-petani tersebut ya tidak bisa memasarkan hasil panennya ke pasar yang lebih luas ya, ke wilayah yang lebih jauh, yang akhirnya menyebabkan petani tersebut hanya bisa menjual hasil panennya di sekitaran wilayah dekat tempat tinggalnya saja ya, yang memang akhirnya hanya pendapatannya juga sangat berkurang sekali. Dan satu hal yang perlu dicermati juga sebenarnya untuk membantu para petani lokal, pemerintah juga bisa mengedukasi ya dengan mendorong para petani untuk berjualan secara online. Contohnya seperti lewat sayur box, platform digital yang ada sekarang ya untuk menjual sayur-sayuran ya, dan juga Tani Hub. Oke, dengan sejumlah kendala yang ada, langkah-langkah yang sudah disiapkan, adakah kemudian hal-hal lainnya yang memang masih perlu diperhatikan lebih lanjut terkait pengembangan food estate ini, Mangi? Ya, jadi sebenarnya pemerintah tidak hanya harus memperhatikan tentang penyediaan lahan lalu penyediaan bahan pangan ya, tapi pemerintah juga harus memperhatikan masyarakatnya sendiri dalam hal untuk mendorong daya beli masyarakat. Jadi pemerintah juga bisa mendorong masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan atau stimulus-stimulus terutama bagi masyarakat kelas bawah agar bisa mempunyai uang ya untuk membelanjakan bahan pangan yang memang disediakan oleh pemerintah. Dan mungkin Fajar pemerintah juga kedepannya bisa mengedukasi masyarakat ya untuk melakukan urban farming tadi Fajar. Karena memang dengan melakukan urban farming tadi ya
secara tidak langsung ini bisa menjadi solusi untuk menjaga ketahanan pangan dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Oke, baik, itu sepertinya menjadi rangkuman begitu ya, ataupun summary terkait dengan ketahanan pangan di masa pandemi dan juga pengembangan program food estate oleh pemerintah. Baik, terima kasih banyak Mangi atas informasinya dan juga ulasannya Terima siang hari ini. kasih. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, ID Export Session Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.